Hari ini kita bisa bertemu kembali ya di mata kuliah Filsafat Ilmu. Oke, agenda kita hari ini adalah membahas mengenai hakikat sains ya. Jadi agenda pembahasan kita hari ini, insya Allah nanti kita akan membahas mengenai hakikat IPA atau hakikat sains. Oke, Bapak harapkan Anda sudah mempelajari, sudah membaca, sudah mengkaji bahan yang sudah Bapak berikan di LMS ya. Ada 2 bahan di situ ya, yang pertama berupa artikel ya, berupa artikel tentang hakikat sains, kemudian yang kedua itu berupa PPT ya. Sudah dibaca semuanya? Sudah, Pak. Atau minimal salah satu sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Materi kita hari ini sebetulnya lanjutan dari materi kita sebelumnya ya. Sebelumnya Anda mempelajari tentang pengetahuan ya. Anda mempelajari tentang pengetahuan, kemudian juga Anda mempelajari tentang ilmu, kemudian Anda mempelajari tentang ilmu pengetahuan, dan di bagian akhir kemarin Anda mempelajari tentang filsafat ilmu, begitu ya. Tentunya ya masing-masing itu punya definisi, punya batasan ya. Nah, itu itu harus Anda pahami terlebih dahulu ya sebelum Anda mempelajari materi kita hari ini ya. Oke, kemarin Bapak sempat mengulas ya terkait dengan apa itu ilmu ya, kemudian apa itu pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan juga filsafat ilmu, begitu ya. Oke, pengetahuan. Ada yang masih ingat terkait dengan definisi pengetahuan? Pengetahuan itu adalah hasil mengetahui, ya, atau sesuatu yang kita ketahui dari hasil mengindra. Kata kuncinya ada di hasil mengindra. Ya, hasil mengindra. Oke, setiap hari pasti Anda melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ya, atau mencium sesuatu, begitu ya, mencium bau maksudnya, atau mengecap sesuatu dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda mengindra, ya, melihat, mendengar, dan lain sebagainya, ada sejumlah informasi yang Anda dapatkan. Betul ya seperti itu? Ketika Anda mengindra, ada banyak sekali informasi yang Anda dapatkan. Anda mendengar, Anda mendapatkan informasi. Anda melihat berita, ya, ada informasi yang Anda dapatkan. Ya, Anda melihat sesuatu, ya, ada informasi yang bisa Anda dapatkan di situ. Ya, misalkan Anda berangkat ke sekolah, Anda berangkat ke kampus, keluar rumah, ada banyak sekali objek yang mungkin Anda perhatikan, Anda lihat. Begitu. Kemudian masuk angkot, begitu ya. Anda mendengarkan obrolan supir angkotnya, Anda mendengarkan obrolan penumpang lain yang ada di sekitar Anda. Ada informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan dari situ. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda kecap, apa yang Anda raba, semuanya akan menghasilkan informasi. Nah, informasi itu yang kita sebut sebagai mengindra atau hasil interaksi Anda dengan objek, ya. Hasil interaksi Anda dengan objek. Objeknya bisa macam-macam, bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa teman Anda, ya, bisa orang lain, ya, atau siapa saja. Bisa televisi, bisa radio, atau siapa saja, ya. Jadi ketika Anda melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ada informasi yang Anda dapatkan. Ketika Anda mengindra, ya pasti ada informasi yang akan Anda dapatkan. Nah, itu semua adalah pengetahuan. Ya, itu semua adalah pengetahuan. Jadi datangnya bisa dari mata, datangnya bisa dari telinga, datangnya bisa dari hidung, datangnya bisa dari indera pengecap, ya, bisa dari kulit dan yang lainnya. Oke, kemudian kemarin juga kita bahas ada istilah ilmu. Nah, bedanya apa? Ilmu dengan pengetahuan.
Ilmu dengan pengetahuan, ada yang bisa Ilmu, jelaskan perbedaannya? Silakan. Silakan, barusan siapa? Zaskia. Bapak izin menjawab. Boleh, silakan. Kalau ilmu kan pengetahuan yang diperolehnya itu dengan menerapkan metode penelitian atau metode ilmiah. Itu kalau apa? Itu kalau ilmu, Pak. Kalau ilmu. Oke, terus kalau pengetahuan? Kalau pengetahuan mah jadi tidak perlu menggunakan metode ilmiah, hanya menggunakan alat indera seperti itu, Pak. Oke ya, terima kasih. Betul apa yang disampaikan oleh teman Anda barusan ya, Zaskia. Jadi kalau yang namanya ilmu, dia pengetahuan juga sama. Tapi dia diperoleh melalui langkah-langkah atau prosedur yang bisa dibenarkan. Ya, untuk menghasilkan sebuah pengetahuan ilmiah. Nah, nanti ada istilah lain lagi. Ada pengetahuan biasa, ada pengetahuan ilmiah. Begitu ya, ada pengetahuan biasa, ada pengetahuan ilmiah. Nah, kalau pengetahuannya dia lahir, dihasilkan dari sebuah proses yang sistematis, melalui langkah-langkah metode ilmiah. Anda mungkin pernah dengar ya metode ilmiah? Pernah dengar ya metode ilmiah? Diawali dengan observasi terlebih dahulu, kemudian muncul pertanyaan, dibuatlah rumusan masalah, kemudian dibuatlah jawaban sementaranya atau hipotesis, kemudian hipotesisnya diuji. Ya, hipotesisnya diuji melalui serangkaian eksperimen, melalui serangkaian percobaan. Selama percobaan nanti akan mendapatkan sejumlah data. Ada data, fakta yang diperoleh. Kemudian dianalisis, ya, dianalisis, kemudian setelah dianalisis dapatlah sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah sebuah pengetahuan. Ya, kesimpulannya adalah sebuah pengetahuan baru. Nah, pengetahuan yang dihasilkan atau digenerate dengan proses seperti ini yang disebut dengan ilmu. Ya, ilmu atau istilah lainnya pengetahuan ilmiah. Ya, pengetahuan ilmiah. Jadi, kalau yang namanya pengetahuan ilmiah, itu ada prosedurnya, ada cara untuk bisa menghasilkannya. Jadi beda dengan apa kata orang lain, ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan di awal, ya. Ketika Anda naik angkot, Anda akan mendapatkan informasi misalkan dari hasil perbincangan supir angkotnya dengan penumpang. Itu informasi, itu pengetahuan, tapi tidak kita kategorikan itu sebagai sebuah pengetahuan ilmiah gitu. Karena kan Anda mendengar begitu saja. Tidak ada langkah-langkah sistematis, tidak ada prosedur sistematis yang ditempuh untuk bisa menghasilkan pengetahuan itu. Ya, beda dengan yang tadi, begitu ya. Beda dengan yang tadi. Seperti misalnya dulu ceritanya Louis Pasteur menemukan virus rabies. Ya. Louis Pasteur kan penemu virus rabies. Untuk sampai ke pengetahuan, untuk sampai ke ilmu tentang virus rabies, pengetahuan ilmiah tentang virus rabies, Louis Pasteur menempuh waktu yang sangat panjang, prosedur yang sangat rumit. Ya, prosedur yang sangat rumit, serangkaian percobaan yang berulang kali dilakukan dan waktu yang tentunya tidak sebentar untuk bisa menghasilkan itu. Berawal dari fenomena, berawal dari hasil observasi Louis Pasteur di awal, ya, memperhatikan ada orang digigit anjing, ya, yang satu kenapa-napa, yang satu lagi kenapa-napa. Dalam benak pikiran Louis Pasteur ada pertanyaan, ya. Jadi yang satu digigit anjing, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi yang satu lagi digigit anjing kenapa-napa. Jadi karena Louis Pasteur punya rasa ingin tahu yang tinggi, maka dalam benak pikirannya ada timbul pertanyaan, ini kenapa? Ya, apakah jenis anjingnya yang berbeda? Apakah ada substansi lain misalkan dalam air liur anjingnya yang ikut masuk ke dalam tubuh orang yang digigit, ya, dan lain sebagainya. Sampai ya Louis Pasteur melakukan serangkaian eksperimen, percobaan, ya, yang menghabiskan waktu yang sangat panjang
biaya yang yang banyak juga begitu ya. Sampai pada akhirnya Louis Pasteur menemukan sebuah informasi, ya, sebuah informasi bahwa pada darah anjing yang menggigit orang, kemudian orangnya kenapa-napa, itu ada substansi yang kita sebut sebagai virus. Virusnya kemudian kita namai dengan virus rabies, begitu. Untuk sampai ke sana, Louis Pasteur prosesnya sangat panjang. Untuk sampai ke melahirkan pengetahuan ilmiah tentang virus rabies, itu prosesnya sangat panjang. Ada prosedur-prosedur yang di situ yang dilakukan oleh Louis Pasteur, gitu. Ya. Nah, pengetahuan yang seperti itu kita sebut dengan pengetahuan ilmiah, gitu ya. Atau hasil atau pengetahuannya bisa kita sebut sebagai sebuah ilmu, ya, sebagai sebuah ilmu. Jadi tidak semua pengetahuan itu dianggap ilmiah, ya, tidak semua pengetahuan dianggap ilmiah, tidak semua pengetahuan dianggap sebagai ilmu, gitu, ya. Oke, kemudian di bagian akhir ya pembahasan kita kemarin itu ada filsafat ilmu. Nah, ini beda lagi kajiannya, ya. Jadi kalau filsafat ilmu ini adalah bidang keilmuan yang mengkaji hakikat dari satu keilmuan, hakikat dari satu bidang ilmu, misalkan biologi, ya. Nah, untuk bisa mengkaji hakikat dari suatu bidang ilmu, maka kita harus tahu objeknya. Ya, objek yang dipelajarinya apa? Biologi, objeknya apa? Objeknya adalah makhluk hidup. Ya, makanya ada kajian ontologi. Ya, ada kajian ontologi, melihat mengkaji satu bidang ilmu ya dari objeknya. Atau bisa juga dari cara perolehan pengetahuan itu. Dari cara perolehan pengetahuan itu misalkan melalui metode ilmiah. Kalau kajiannya terkait dengan itu kajian epistemologi. Ya. Terus bisa juga dikaji dari segi kemanfaatannya. Ya. Dikaji dari segi faedahnya. Nah, kalau itu bidang kajiannya adalah bidang kajian aksiologi. Itu bidang-bidang kajian dari filsafat keilmuan. Bisa dikaji dari objeknya, ya, ontologi, bisa dikaji dari bagaimana ilmu itu direkonstruksi atau dihasilkan, ada metodologinya untuk bisa menghasilkan keilmuan atau ilmu pengetahuan ilmiah, begitu. Itu bidangnya epistemologi. Kalau dikaji dari segi kemanfaatannya itu adalah aksiologi, gitu, ya. Oke, itu sedikit mengulang ya. Sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai hakikat sains. Jadi ini sudah menjurus ya, sudah menjurus pada fokus bidang keilmuan ya, karena nanti Anda akan menjadi seorang pendidik di bidang biologi, pendidik di bidang IPA, maka Anda harus paham, harus tahu hakikat dari IPA itu sendiri, hakikat dari sains itu sendiri. Sains itu sama dengan IPA ya. Sains itu sama dengan IPA. Jadi IPA itu sains itu adalah IPA, nama lain IPA adalah sains. Oke, apa yang dipelajari di dalam IPA? Apa yang dipelajari di dalam IPA? Makhluk hidup, Pak. Makhluk hidup saja? Apakah makhluk hidup saja yang dipelajari di dalam IPA, di dalam sains? Susunan tatanan surya, Pak. Oke. Makhluk hidup, kemudian tata surya, ada apa lagi yang dipelajari di dalam IPA? Gravitasi. Gravitasi itu juga menjadi salah satu objek yang dipelajari di dalam sains atau IPA. Pokoknya segala sesuatu yang ada di alam semesta itu adalah objek kajian dari IPA. Ya, alam semesta itu ada di dalamnya ada fenomena biologi, ya, ada kejadian biologi, ada kejadian kimia, dan ada kejadian fisika. Ya, jadi ada fenomena fisika,
Ada fenomena biologi, ada fenomena kimia. Itu semua menjadi bidang kajian dari IPA. Gitu. Ya. Yang nanti akan Anda sampaikan kepada peserta didik adalah ilmu tentang IPA. Ilmu yang terkait dengan berbagai bentuk fenomena, ya, atau penjelasan dari fenomena yang ada di alam semesta. Makhluk hidup ada di alam semesta, gravitasi ada di alam semesta, begitu ya. Reaksi kimia, misalkan fotosintesis ada di alam semesta, begitu, ya. Kemudian hukum Newton ada juga di alam semesta, dan banyak sekali ya fenomena atau hukum-hukum yang lain atau sunatullah yang lain yang memang tercipta di alam semesta ini, ya. Jadi alam semesta ini sebetulnya penuh sekali dengan ilmu. Ya, alam semesta ini penuh sekali dengan ilmu. Tugas kita sebagai seorang khalifah fil ar adalah membaca ilmu-ilmu itu. Ya. Membaca ilmu-ilmu itu biar paham, biar tahu, kemudian paham, kemudian Anda aplikasikan, ya. Anda manfaatkan sehingga nanti akan jadi maslahat untuk semuanya. Untuk Anda jadi maslahat, untuk orang lain jadi maslahat, termasuk untuk bumi sendiri, untuk alam semesta sendiri nanti akan jadi maslahat. Begitu. Ya. Dan Anda harus pahami bahwa ilmu, ya, ilmu yang tercipta di alam semesta ini semuanya adalah sunatullah. Ya. Semuanya Allah yang telah menetapkan. Gaya gravitasi Allah yang telah menetapkan. Reaksi fotosintesis Allah yang telah menetapkan. Semuanya Allah yang menetapkan. Untuk siapa? Untuk kehidupan di bumi, ya, untuk kemaslahatan hidup di bumi, begitu. Anda bisa bayangkan kalau misalkan tidak ada reaksi fotosintesis. Ya, Anda bisa bayangkan kalau misalkan tidak ada sunatullah terkait dengan fotosintesis. Gitu ya. Anda nggak bisa makan. Gitu ya. Tidak akan ada bulir beras, tidak akan ada bulir jagung, tidak akan ada bulir padi, tidak akan ada umbi kentang dan umbi-umbi yang lain. Gitu ya, Anda tidak bisa makan. Oke, ya. Jadi untuk kemaslahatan. Gaya gravitasi apakah betul untuk kemaslahatan? Betul ya, untuk kemaslahatan. Anda bisa bayangkan kalau misalkan tidak ada gaya gravitasi. Ya. Anda bisa terbang keluar angkasa gitu ya, hilang, nggak tahu kemana. Kalau misalkan tidak ada gaya gravitasi. Itu. Jangankan untuk yang hal seperti itu, mau mandi saja, kalau misalkan tidak ada gaya gravitasi, Anda nggak bisa mandi. Kenapa nggak bisa mandi? Airnya terbang-terbang, Pak. Iya, airnya terbang-terbang, ya. Airnya terbang-terbang, gitu ya. Anda menjemurkan air ke badan, larinya bukan ke badan, malah ke atas, begitu ya. Jadi ya repot begitu ya. Anda bisa lihat kehidupan astronot gitu ya di luar angkasa yang tidak ada gaya gravitasi. Untuk sikat gigi juga susah begitu ya. Untuk sikat gigi, membersihkan gigi susah, ya. Untuk mandi juga susah, gitu ya. Karena air tidak bisa membasahi badan, gitu ya. Air tidak bisa membasahi badan. Susah begitu ya untuk bisa mengkondisikan itu. Ya, Anda bisa bayangkan kalau misalkan di bumi ini sunatullah terkait dengan gravitasi hilang. Udah repot semuanya, begitu ya, repot semuanya. Anda harus menjaga barang-barang yang Anda miliki, ya, harus dikasih pemberat, harus dikasih tali, begitu ya, agar tetap berada di tempatnya. Gitu ya. Sekarang kan Anda misalkan di kamar Anda ada TV, ada kasur dan lain sebagainya, ya, tetap di tempatnya kan? Tetap di tempatnya. Walaupun Anda tinggalkan, tetap ada di tempatnya. Sekarang kalau nggak ada gravitasi itu bisa terbang-terbang di kamar Anda, gitu. Ya. Jadi ya itu sunatullah itu Allah tetapkan di alam semesta ya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan semuanya, tidak hanya manusia tapi makhluk hidup yang lainnya juga. Nah, tugas kita sebagai seorang manusia, ya, seorang khalifah begitu ya,
yang bertugas salah satunya mengelola bumi ini adalah mempelajari, membaca, karena kan kita diperintahkan untuk ikro juga kan ya. Ikro, ikro, ikro. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi ketika riset, jadi ikro itu Anda jangan bayangkan baca saja. Ya, justru hakikat dari ikro itu adalah melakukan riset, melakukan percobaan. Karena dengan percobaan, dengan riset Anda bisa menggali sedalam-dalamnya ilmu, menggali sedalam-dalamnya sebuah fenomena yang terjadi di alam semesta. Begitu. Ya, seperti Louis Pasteur menemukan virus rabies itu kan prosesnya sangat panjang. Hakikat ikro yang sebenar-benarnya seperti itu. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan, itu yang memang Anda harus tiru begitu ya. Anda harus tiru. Orang lain bisa melakukan riset berbulan-bulan, bertahun-tahun begitu ya. Mereka sabar, mereka tekun, mereka kerja keras dan lain sebagainya. Itu. Makanya nanti di dalam hakikat IPA, ya salah satu hal yang perlu nanti kita bekalkan kepada peserta didik adalah sikap ilmiah. Ya, sikap ilmiah itu ada apa saja? Izin menjawab, Bapak. Silakan, Rasa ingin Anda Nurul. Rasa ingin tahu, terus ada Rasa ingin tahu. terus ada sikap terbuka, ada tidak netral, maksudnya netral, terus objektif, rendah hati, menghargai, terus adanya rasa respek, tidak percaya pada tahayul, kritis, kreatif. Udah Pak. Terima kasih. Oke ya, jadi ada banyak sekali sikap ilmiah. Ada tekun, ada kerja keras, jujur juga dia menjadi bagian dari sikap ilmiah. Terbuka, tidak percaya tahayul, ya, kemudian tidak berprasangka, ya, dan masih banyak yang lain, gitu, ya. Dan itu dia melekat pada IPA, ya, melekat pada IPA. Sehingga nanti kalau Anda mengajarkan IPA, Anda harus bekalkan juga itu, ya, kepada peserta didik. Yang namanya ilmuwan, dia akan menerapkan hakikat keilmuan, ya. Kalau misalkan dia ilmuannya di bidang biologi, ya dia menerapkan hakikat keilmuan biologi. Makanya Louis Pasteur pasti orangnya sabar, ya. Louis Pasteur pasti orangnya sabar, dia tekun. Anda bisa bayangkan berbulan-bulan begitu ya, melakukan riset, bertahun-tahun gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, terus seperti itu. Itu kan perlu ketekunan, perlu kesabaran, ya, perlu kerja keras, perlu kreativitas, ya, perlu kreativitas untuk bisa merancang sebuah metodologi riset misalkan, dan lain sebagainya. Ya, dan itu nanti yang memang diharapkan juga ketika nanti Anda mengajarkan IPA, mengajarkan sains kepada peserta didik. Oke, jadi nyambung ya nanti ke hakikat IPA. Oke, hakikat IPA. Hakikat itu kan esensi, ya, esensi dari IPA. Di dalam IPA itu ada apa saja? Anda sudah baca kan definisi IPA? Anda sudah pelajari definisi IPA. Di dalam IPA ada apa? Ada produk. Produknya apa? Produknya apa? Penelitian, Bapak. Produknya pengetahuan ilmiah. Ya, produknya adalah pengetahuan ilmiah. Anda melakukan riset percobaan. Ya, di akhir kegiatan percobaan Anda akan mendapatkan produk IPA. Produknya adalah pengetahuan. Tugas Anda nanti sebagai seorang guru, ya, tugas Anda sebagai seorang guru ketika mengajar IPA, ketika mengajar biologi adalah menyampaikan produknya kepada peserta didik. Produknya apa? Pengetahuan IPA, pengetahuan biologinya. Anda menyampaikan bab tentang sistem pencernaan. Ya, Anda sampaikan ya organ-organ sistem pencernaan.
Anda sampaikan fungsi mulut, ya, fungsi kerongkongan, fungsi lambung, dan organ pencernaan yang lain. Nah, itu semua adalah produk IPA. Ya, jadi produk IPA itu adalah pengetahuan ilmiah terkait dengan IPA, terkait dengan biologi. Gitu. Nah, itu semua dihasilkan melalui proses apa? Produk IPA itu dihasilkan melalui apa? Metode ilmiah, Pak. Melalui metode ilmiah. Ya, di situ dikatakan ya, kalau Anda perhatikan di penjelasan ya, dari artikel yang Bapak sampaikan di situ melalui langkah-langkah yang sistematis, melalui proses inquiry. Inquiry itu penemuan, menemukan, bertanya, kemudian menjawab pertanyaan, itu adalah inquiry. Ya. Karena pada prinsipnya, pada hakikatnya ya, kita kan punya keterbatasan. Manusia punya keterbatasan. Ketika melihat sesuatu, memperhatikan sesuatu, begitu ya, nggak tahu pasti bertanya. Ini kenapa seperti ini? Itu, ya, bertanya. Kemudian karena manusia punya rasa ingin tahu yang tinggi, maka ya akan mencari tahu, gitu ya. Manusia kan fitrahnya kepo, gitu ya. Ya pengen tahu begitu ya, pengen tahu ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa, itu fitrahnya. Memang tercipta seperti itu, gitu ya. Memang tercipta seperti itu. Dan rasa ingin tahu ini menjadi salah satu, tadi kalau teman Anda menjelaskan, ini menjadi salah satu sikap ilmiah. Ya, jadi orang IPA itu rasa ingin tahunya tinggi. Segala pengen tahu itu orang IPA. Ya, segala pengen tahu itu adalah ciri karakteristik dari orang IPA. Guru IPA juga seperti itu, gitu ya. Karena semuanya berawal dari situ, ya. Semuanya berawal dari rasa ingin tahu. Sekarang kalau misalkan nggak punya rasa ingin tahu ya cuek begitu ya. Ada fenomena biologi, antep gue gitu. Ya, ada fenomena biologi, ada kejadian biologi, ya. Karena nggak punya rasa ingin tahu ya udah aja berlalu begitu saja. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dia punya rasa ingin tahu yang tinggi, maka dia akan menimbulkan pertanyaan dalam benak pikirannya. Kayak tadi Louis Pasteur gitu ya. Awalnya kan sebetulnya mungkin nggak sengaja melihat ada orang digigit anjing, ya, yang satu mah nggak kenapa-napa, satu lagi kenapa-napa karena memang ada rabies di situ begitu ya, ada rabies yang bisa menimbulkan kejang-kejang begitu. Bagi orang yang tidak memiliki rasa ingin tahu ya cuek aja gitu, ya. Tapi di hadapan Louis Pasteur yang dia punya rasa ingin tahu yang tinggi, maka timbul dalam benak pikirannya. Ini kenapa? Sama-sama digigit anjing, tapi reaksinya berbeda begitu. Ada apa nih di anjingnya? Apakah jenis anjingnya? Apakah air liurnya? Apakah ada sesuatu di darahnya atau apa? Ada berbagai kemungkinan, ya. Ada berbagai kemungkinan. Itu. Bertanya begitu ya. Kemudian dibuatlah hipotesis, ya. Kemudian setelah hipotesis diuji hipotesisnya lewat eksperimen, lewat percobaan, gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, terus seperti itu. Dapat data, dianalisis, ya, diolah sampai menghasilkan sebuah kesimpulan. Ya, sampai menghasilkan sebuah kesimpulan, dan kesimpulannya adalah produk IPA, pengetahuan IPA gitu. Itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan di bidang IPA atau produk IPA, itu yang seperti itu. Ya, jadi produk IPA itu adalah pengetahuan ilmiah. Ya, produk IPA itu adalah pengetahuan ilmiah di bidang IPA atau di bidang biologi atau di bidang kimia atau di bidang fisika. Oke, dari penjelasan barusan ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, di dalam IPA itu ada produk. Produknya apa tadi? Pengetahuan ya. Itu yang nanti akan Anda ajarkan kepada peserta didik, ya. Itu adalah pengetahuan. Terus ada sikap ilmiah. Sikap ilmiah. Ya. Ada sikap ilmiah. Kemudian satu lagi ada apa? Produk IPA. Tadi sudah produk, sikap, satu lagi. Proses.
Proses. Hilda tadi apa Hilda? Metode ilmiah. Oke, metode ilmiah. Karena untuk bisa menghasilkan pengetahuan ilmiah harus melalui langkah-langkah yang sistematis yang kita sebut dengan metode ilmiah. Oke, sebetulnya Bapak ingin menyampaikan ini bahwa IPA itu dia punya produk, punya proses, prosesnya adalah metode ilmiah dan punya sikap ilmiah. Gitu. Anda bisa bayangkan ketika melakukan metode ilmiah, ketika observasi saja, ketika melihat sesuatu, harus teliti nggak? Harus teliti ketika observasi? Harus, Pak. Harus teliti. Harus tekun? Harus, Pak. Harus tekun, harus diperhatikan detail-detailnya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Karena orang IPA tidak tergesa-gesa. Ya. Kalau tergesa-gesa perbuatan setan. Gitu, ya. Oke. Ketika observasi harus jujur? Iya. Harus jujur ketika melihat sesuatu, ada data, Anda sampaikan datanya, jangan dikurangi. Ya. Dan jangan pula ditambah. Gitu ya. Ini yang sering kali terjadi begitu ya. Anda dapat informasi dari teman kayak gini, kemudian ditambahin oleh Anda. Gitu. Kan jadi gosip kalau seperti itu. Ya, informasinya ditambah. Yang tadinya 1 meter jadi 2 meter gitu. Ya, itu kan menambah-nambah informasi. Jadi gosip kalau seperti itu ya. Gosip itu kan informasi yang ditambah-tambah. Atau informasi yang dikurang-kurang gitu ya. Jadi ya orang IPA tidak mengenal gosip, gitu ya, tidak mengenal gosip. Harus berdasarkan fakta, harus berdasarkan data, ya. Oke. Jadi di dalam IPA itu tadi ya, ada produk, ada proses, ada sikap. Oke, kenapa sih ini Anda harus pelajari gitu? Kenapa harus dipelajari oleh Anda sebagai seorang calon guru IPA, calon guru biologi? Ini nanti akan jadi framework ya. Ini nanti akan jadi framework Anda, kerangka berpikir Anda ketika Anda harus mengajarkan IPA. Ketika nanti Anda harus mengajarkan sains kepada peserta didik. Ya. Jadi yang harus nanti Anda bekalkan kepada peserta didik ya harus sesuai dengan hakikat IPA itu sendiri. Tidak hanya produk yang harus Anda ajarkan, tetapi metode ilmiahnya pun, ya proses ilmiahnya Anda harus bekalkan juga kepada peserta didik. Ketika Anda membekalkan proses ilmiah, metode ilmiah, maka nanti secara langsung maupun tidak langsung akan membina, membekalkan sikap ilmiah juga kepada peserta didik. Gitu. Ya, jadi ini paket ya. Jadi kalau Anda nanti ngajar biologi, ngajar IPA, jangan lupa ya bahwa kewajiban Anda nanti ya tidak hanya mengajarkan produknya. Selama ini mungkin di sekolah begitu ya, guru yang Anda perhatikan ngajarin produknya saja. Ya, ngajarin materinya saja gitu ya. Itu kan produknya. Tapi di samping itu Anda juga harus membekalkan prosesnya. Ya, metode ilmiahnya karena semua produk IPA yang nanti Anda ajarkan kepada peserta didik lahir dari proses metode ilmiah, langkah-langkah sistematis metode ilmiah, langkah-langkah kreatif kritis metode ilmiah, lahir dari situ. Maka harus diajarkan juga, dibekalkan juga kepada peserta didik. Nah, nanti ketika peserta didik melakukan proses ilmiah, metode ilmiah, maka secara tidak langsung maupun langsung di situ akan terbekalkan juga sikap ilmiahnya. Akan terbekalkan rasa ingin tahunya, rajinnya, tekunnya, jujurnya, kerja kerasnya, sikap terbukanya, ya, dan sikap-sikap ilmiah yang lainnya. Gitu ya. Jadi paket itu ya. Anda bisa bayangkan kalau misalkan ini diimplementasikan dengan sebenar-benarnya. Setelah belajar gitu ya, peserta didik akan rendah hati, orangnya akan jujur, akan tekun gitu ya, akan rajin, kemudian punya sikap kerja keras, terbuka
ya, kreatif, kritis, dan lain sebagainya. Justru itu yang paling penting, begitu ya. Life skill, modal dasar untuk hidup di masa yang akan datang sebetulnya itu. Kadangkala mungkin ilmu biologinya nggak dipakai, tapi kritisnya dipakai, kreativitasnya dipakai, jujurnya dipakai nanti, gitu ya. Kemudian kerja kerasnya dipakai, gitu. Nah, harapannya dengan seperti itu nanti pendidikan IPA, pendidikan biologi akan berdampak. Jadi apapun ia nanti akan berdampak, gitu ya. Misalkan di SD belajar IPA kan, di SMP juga belajar IPA, di SMA belajar IPA. Nah, si sikap ilmiahnya, proses ilmiahnya, harapannya punya dampak juga, ya, berkontribusi juga bagi individu yang belajar IPA. Sehingga nanti mereka juga akan menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Misalkan ya di SD belajar IPA. Terus si anaknya itu, ya karena nggak punya biaya dan lain sebagainya, nggak sempet tuh ya melanjutkan ke SMP. Luluslah SD selesai begitu ya. Kemudian jadi supir angkot. Anda bisa bayangkan kalau menerapkan sikap ilmiah. Anda bisa bayangkan andaikan si supir angkot tersebut menerapkan sikap ilmiah. Pasti menjalankan angkotnya hati-hati. Ya, nggak akan ugal-ugalan. Kalau mau berhenti lihat ke belakang dulu. Gitu ya. Kalau mau nyalip juga penuh dengan perhitungan. Gitu. Itu supir angkot. Gimana kalau jadi tukang bangunan? Kalau masang ubin ya pasti akan rapi, akan teliti, jujur begitu ya, nggak usah diawas, nggak usah ada mandor juga tetap kerja gitu. Jadi sebetulnya ya kita belajar hakikat IPA, harapannya nanti akan menjadi framework kerangka berpikir dasar Anda ketika nanti Anda ngajar IPA, ya ngajar biologi kepada peserta didik yang harus membekalkan sikap, pengetahuannya, produknya, dan juga prosesnya, metode ilmiahnya kepada peserta didik. Kalau itu kita implementasikan, kalau itu kita terapkan dengan sebenar-benarnya, maka nanti dampaknya akan luar biasa. Gitu ya. Jadi apapun ia, sikap ilmiahnya akan dibawa. Mau kerja di kantor, mau kerja jadi buruh bangunan, semuanya akan dibawa sikap ilmiahnya. Gitu. Selama ini apakah seperti itu? Oke, itu semua sebetulnya diperoleh melalui pengalaman belajar seperti ilmuwan. Nah, ini yang harus Anda pahami ya. Jadi belajar biologi itu, belajar IPA itu harus seperti ilmuwan dulu menemukan ilmu itu bagaimana. Harus merasakan seperti ilmuwan dulu menemukan ilmu itu bagaimana. Louis Pasteur menemukan pengetahuan tentang virus rabies, itu usahanya luar biasa. Kerja kerasnya luar biasa. Gitu. Nah, sekarang pun siswa kita belajar biologi, belajar IPA harus melalui pengalaman itu juga. Gitu. Biar kena nanti, biar dapat sikap ilmiahnya gitu. Nanti metode ilmiahnya juga akan jadi pola pikir ilmiah. Ya, ketika menyelesaikan masalah itu akan kebawa gitu ya. Nggak pakai emosi, nggak pakai otot, tapi pakai logika ya. Dicari tahu sebab musababnya, arif, bijaksana, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini sebetulnya ya, gambar ini yang Bapak ingin intinya ada di sini begitu ya. Intinya ada di sini. Ini yang nanti akan menjadi framework kerangka berpikir Anda ketika Anda harus mengajarkan biologi. Ketika Anda nanti harus menyampaikan biologi. Ya, mengajarkan IPA, mengajarkan sains kepada peserta didik gitu.
Jadi ini ya, di alam semesta ini banyak sekali objek, ya, kemudian kejadian, ya, dan lain sebagainya yang terkait dengan bidang keilmuan kita. Bidang keilmuan kita adalah IPA, nanti biologi. Ada banyak sekali objek biologi yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita hadapi. Ada banyak sekali kejadian biologi, fenomena biologi dan lain sebagainya. Itu semua diharapkan nanti bisa memancing rasa ingin tahu. Timbullah pertanyaan. Ya, timbullah pertanyaan. Itu yang nanti akan mengguiding peserta didik untuk mencari tahu melalui eksperimen, melalui percobaan. Maka dari itu kalau misalkan nanti Anda ngajar biologi, harus sering praktikum. Tapi praktikumnya praktikum yang investigasi, ya, melakukan penyelidikan, bukan praktikum seperti bikin kue pakai resep gitu ya. Selama ini kan Anda praktikum gimana? Kayak bikin kue kan ya, ada resepnya ya. Alatnya ini, bahannya ini, ya, langkah kerjanya sudah ada, Anda tinggal lakukan aja kayak bikin kue. Gitu. Jangan yang seperti itu nanti kegiatan praktikumnya, tapi harus yang bersifat investigasi, bersifat penyelidikan. Itu ya, itu yang nanti akan membangun kreativitas, itu yang nanti akan membangun critical thinking, itu yang nanti akan membangun rasa ingin tahu, ya, dan lain sebagainya yang seperti itu. Maka dari itu di sini ya, di kolom yang tengah ada attitude, ada sikap ilmiah yang nanti secara langsung maupun tidak langsung akan terbekalkan. Terus prosesnya di sini ya. Jadi kalau prosesnya dilakukan, observing, hypothesizing, analyzing, inferring, explorating, ya, dan lain sebagainya, ini adalah proses ilmiah ya, metode ilmiah. Akan menghasilkan produk, ya. Produknya berupa fakta, berupa konsep, berupa prinsip, berupa hukum, berupa teori. Gitu. Ini yang nanti akan Anda ajarkan kepada peserta didik. Anda sebagai seorang guru IPA nanti ngajarin fakta kan? Ngajarin konsep biologi, ngajarin prinsip biologi, ngajarin teori biologi, hukum biologi kepada peserta didik. Maka nanti jalannya, prosesnya melalui proses ilmiah, metode ilmiah yang dijiwai oleh sikap ilmiah. Ada scientific proses di sini. Ya, ada scientific proses. Ya. Betul. Nanti boleh ya dibaca lagi. Nanti boleh dibaca lagi. Kemudian silakan nanti Anda perdalam dengan ini ya, dengan membaca yang PowerPoint-nya. Ya, jadi kerangka kerja kerangka kerja terkait dengan sains ini akan berpengaruh besar nanti terhadap bagaimana Anda mengajarkan sains kepada peserta didik. Makanya harus benar ya, harus benar dasarnya, gitu ya, harus benar dasarnya. Ya, jadi paradigma guru Anda dulu ngajar biologi, ya Anda harus, kalau misalkan belum sesuai dengan hakikat sains, Anda harus sedikit demi sedikit nanti Anda rubah. Gitu. Bahwa tugas Anda sebagai seorang guru biologi nanti tidak hanya mengajarkan produknya saja, tapi Anda harus mengajarkan prosesnya, metode ilmiahnya, dan juga sikap ilmiahnya. Maka dari itu nanti yang namanya pengalaman belajar praktikum investigatif menjadi pengalaman belajar sehari-hari yang dilakukan di kelas. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ana Nurul. Silakan Ana Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya Bapak, di PowerPoint pada poin sikap ilmiah itu terdapat tidak berprasangka. Nah, pada yang dimaksud dengan tidak berprasangka di sini bagaimana? Terima kasih. Tidak berprasangka, tidak menduga-duga. Kalau nggak ada bukti, jangan ngomong gitu. Ya, kalau nggak ada bukti, jangan ngomong. Kecuali kalau Anda punya bukti
ada faktanya, boleh Anda berargumen. Tapi kalau 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 apa namanya nggak punya bukti, ya, misalkan nanti Anda ditanya oleh siswa Anda gitu ya, Anda nggak tahu, Anda jangan ngarang, gitu, ya. Jadi berprasangka itu kan menduga-duga gitu ya. Tetangga Anda misalkan beli mobil baru, Anda nyangka-nyangka, ini kayaknya uangnya dari hasil kredit gitu ya. Ini beli mobilnya kredit itu kan menduga-duga. Anda nggak tahu faktanya. Apakah memang kredit belinya atau pakai uang cash dan lain sebagainya. Gitu. Anda kemudian membuat pernyataan gitu ya, membuat pernyataan, memberitakan ke teman-teman Anda bahwa tetangga Anda beli mobil kredit, itu bukan cash. Nggak punya datanya, nggak punya faktanya gitu ya. Tapi Anda menduga-duga saja, itu berprasangka. Nah, orang saya nggak boleh seperti itu. Ya, karena sebagian prasangka adalah Dosa. nah, nggak boleh ya. Nggak boleh. Sebetulnya sejalan ya, sinergi begitu ya antara ajaran agama kita dengan hakikat sains, dengan sikap ilmiah begitu ya. Cuman memang nanti ada begitu ya, ada kapasitas atau tataran-tataran yang memang tidak bisa dijelaskan oleh sains gitu. Dan itu ya kapasitas iman nanti yang bisa menjelaskan itu. Gitu ya. Karena kan otak kita, akal kita punya keterbatasan. Gitu. Mungkin untuk fenomena tertentu ya, itu nggak bisa dijelaskan oleh sains. Gitu ya, seperti fenomena Isra Mi'raj begitu ya. Itu kan bukan kapasitasnya. Atau kita membayangkan surga, bukan kapasitas akal kita untuk bisa sampai membayangkan surga seperti apa. Begitu. Itu kapasitasnya iman nanti untuk bisa mengindra terkait dengan itu. Gitu. Ya, karena kan ya bagaimana indahnya surga belum pernah terbayangkan sebelumnya. Belum pernah terindra sebelumnya. Begitu. Dan itu bukan kapasitas sains untuk bisa menjelaskan itu, tapi kapasitasnya iman di situ. Makanya ya harus dibarengi dengan agama ya di situ. Ya, kalau kita terus mencari itu dengan akal pikiran kita yang ada keterbatasannya ya bisa gila nanti Anda. Ya, makanya agama di situ membentengi, membatasi, mengarahkan, membimbing itu agar apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan itu sesuai dengan yang memang Allah tetapkan. Allah suruh. Gitu. Oke, itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Alwan? Jadi begini Pak, mengenai sains kan ada beberapa orang yang menganggap jika dunia ini bukan dibuat oleh Tuhan, melainkan karena terjadi begitu saja Pak. Jadi ini nyambungnya ke sains gitu Pak. Jadi bagaimana itu teh? Kenapa Pak bisa begitu Pak? Gitu. Ya nggak masalah, namanya juga pikiran orang. Ya, yang namanya juga hasil buah pikir. Buah pikir itu ya macam-macam gitu ya, tergantung. Ya, ada banyak latar belakang di situ yang memang mendasari buah pikir itu. Gitu ya. Kalau kita makan percaya begitu ya bahwa dunia ini diciptakan. Itu ya akan berpengaruh pada buah pikir yang kita keluarkan, pendapat yang kita munculkan. Mereka itu kan nggak percaya Tuhan. Ya. Mereka nggak percaya Tuhan begitu ya, sehingga ya mereka berprasangka, mereka menduga-duga, mereka berhipotesis gitu bahwa bumi ini ya tercipta dengan tiba-tiba, alam semesta ini tercipta dengan tiba-tiba, karena nggak ada landasan ideologi di situ, nggak ada landasan ideologi ketuhanan di situ yang mereka pahami, sehingga buah pikirnya juga ya akan berbeda dengan kita, dengan orang pada umumnya, gitu. Dan itu dulu menjadi sebuah buah pikir yang memang fenomenal, begitu ya. Buah pikir yang memang diperhitungkan.
Ya kan manusia itu tergantung kebiasaannya begitu ya. Tergantung apa yang dilakukannya. Tergantung apa yang informasi yang ia terima. Gitu. Jadi macam-macam, dan kalau dari sisi sains ya sah-sah saja gitu ya. Sah-sah saja selama ada buktinya, selama ada bisa menunjukkan buktinya dan lain sebagainya. Gitu ya. Nggak masalah kalau kita lihat dari sisi sainsnya gitu. Tapi kan kita selain sains juga kita harus berpedoman pada apa yang kita yakini. Itu ya, agama yang kita yakini. Agar nanti pola pikir atau buah pikir yang kita keluarkan ada jalannya gitu ya, sesuai dengan jalannya, sesuai dengan tracknya yang benar begitu. Kalau mereka kan ateis gitu ya, mereka ateis sehingga ya macam-macam gitu ya, macam-macam buah pikirnya macam-macam. Gitu ya. Itulah yang namanya akal, karena memang penuh sekali dengan keterbatasan ya seperti itu. Boleh jadi pendapat Anda dengan pendapat orang lain berbeda gitu ya. Orang yang berpendapat tentang alam semesta, asal-usul kejadian macam-macam juga kan, beda-beda. Itu yang membuktikan bahwa akal pikiran itu penuh dengan keterbatasan. Sehingga jangan mendewakan logika, jangan mendewakan akal pikiran kita, karena memang punya penuh dengan keterbatasan gitu. Orang-orang materialis kan dia mendewakan logika, mendewakan kemampuan berpikir begitu. Oke, itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, untuk hari ini tampaknya tidak ada kuis gitu ya. Nanti kuisnya Bapak tunda di pertemuan berikutnya. Jadi di awal pertemuan nanti ada kuis dulu terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Itu ya. Cukup? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi karena sudah azan, begitu ya. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Yang mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita diskusikan hari ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan silakan nanti Anda berusaha untuk memahami lagi dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama.